Apakah Anda anggota kuil penguasa cahaya? Mengikuti omelan dan pertanyaan dari pemimpinnya, Zhao Wuling menoleh dengan santai dan melihat ke sekitar 10 pria yang mengancam. Wajah orang-orang ini ditutupi dengan lingkaran halo, sehingga mustahil untuk melihat wajah asli mereka. Ini memperjelas bahwa itu akan berhasil melawan mereka. Zhao Wuling sedang berdiri di halaman yang luas saat ini, dengan tangan di punggungnya, dan sepertinya tidak ada seorang pun di sampingnya. Tapi itulah yang dilihat orang luar. Situasi sebenarnya adalah Zhao Wuling menggunakan kekuatan kuil penguasa cahaya untuk memperkenalkan kuil yang dibangun oleh Dewa Zeus di depan sekelompok orang percaya. Meskipun dia melihat ke belakang, suara Zhao Wuling tidak berhenti sama sekali. Saya ingat anggota tim penegak hukum yang baru dibentuk. Kuil ini sangat jelek. Jinyu hancur dari luar. Aku tidak punya cara untuk menghadapi musuh yang kuat. Jika bukan karena Zeus yang membangunnya sendiri, aku benar-benar ingin meruntuhkannya dan memulai dari awal. Jika ada yang membangun aula cabang tingkat ini di masa depan, saya akan menunjukkan penghinaan publik. Setelah memarahi tajam dan menunjukkan intinya kepada orang-orang percaya ini, Zhao Wuling berbalik untuk melihat lebih dari 10 orang yang telah memasuki kuil. Pria berkepala itu menatap Zhao Wuling, matanya berkedip. Kekuatan iman pada orang ini sangat melimpah, dan dia pastilah pemimpin di kuil penguasa cahaya. Jika dia terbunuh, itu pasti akan mengarah ke Lord of Light. Kamu adalah anggota kuil penguasa cahaya? Bagaimana dengan yang lain? Zhao Wuling menatap orang di depannya dengan mata idiot. Memasuki kuil penguasa cahaya, apakah kamu akan bergabung dengan kuil penguasa cahaya? Kata-kata Zhao Wuling segera menyebabkan lebih dari 10 orang tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Zhao Wuling ini hanya mencari kematian. Mereka dapat dipilih, dan orang-orang yang masuk ke sini untuk mengambil barang, bagaimana bisa sederhana? Meskipun tidak cukup untuk berurusan dengan 12 dewa utama, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan dewa liar kecil. Menurut pendapat mereka, mengirim lebih dari 10 orang telah memberi Lord of Light wajah dewa liar. Selama mereka sedikit sombong, mengirim 1 atau 2 orang sudah cukup. Kepala pria itu menyeringai. Kenapa? Apakah kamu masih ingin kami bergabung dengan kuil penguasa cahaya? Jangan kencing dan jaga dirimu. Di mana kamu idiot? Begitu suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya. Kekuatan iman yang tak terbatas menyapu, seolah-olah menelan seluruh kuil penguasa cahaya. Pria itu tertawa liar dan berteriak. Iri itu. Gemetar. Ini adalah kekuatan iman yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh kalian para dewa liar di kehidupan ini. Entah menyerah padaku sekarang, atau mati. Pilih. Hanya ada satu cara untukmu. Sudut mulut Zhao Wuling berkedut keras. Dia hanya melihat ke samping dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kalian semua ingat bahwa ketika kamu bertemu lawan di masa depan, kamu tidak boleh seperti orang bodoh ini. Menyerang tanpa mengetahui kekuatan lawan. Ini tidak baik untuk kami. Jika kamu melakukan kesalahan seperti itu adalah untuk mendiskreditkan Lord of Ringan. Aku dengar. Apa yang dikatakan Zhao Wuling adalah kemarahan lawannya. Tapi kemarahannya tampak begitu tidak signifikan pada saat ini. Karena saat berikutnya, tubuh Zhao Wuling tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan di aula Lord of Light yang sunyi. Kemanapun dia pergi, kekuatan iman yang tampaknya ganas itu runtuh seketika. Setengah hari kemudian, sebuah pesan muncul di benak Qin Yichen. Lord Hui Guang, seseorang masuk tanpa izin di kuil Lord of Light hari ini, dan bawahannya telah menangkap mereka semua, dan orang-orang di belakang layar telah disiksa. Aku juga meminta Lord of Light untuk memutuskan bagaimana menghadapi orang-orang ini. Qin Yichen akhirnya pulih dari keadaan pencerahan dan menggelengkan kepalanya. Mengapa orang-orang ini begitu tidak sabar? Dalam harapan awal Qin Yichen, orang-orang ini harus menunggu 2 atau 3 hari untuk memulai. Dia tidak berharap bahwa setelah dia mendapat hadiah, seseorang akan datang ke pintu untuk membuat masalah. Bukankah ini memperjelas untuk memberitahu lawan mereka identitas mereka? Qin Yichen terdiam, melihat daftar yang diberikan oleh Zhao Wuling, dan mengerutkan kening. Lempar mereka di wilayah bintang awan guntur dan biarkan mereka menambang batu. Jika mereka tidak menggali cukup 30 juta ton, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, Zhao Wuling, tolong biarkan semua orang berhati-hati. Aku khawatir kuil penguasa cahaya tidak akan terlalu damai baru-baru ini. Zhao Wuling bertanya lagi setelah ragu sejenak. Lalu bagaimana orang-orang dalam daftar menanganinya? Qin Yichen melihat daftar dan sakit kepala untuk sementara waktu. Ada banyak di daftar ini yang merupakan pria Zeus yang cakap. Jika Anda ingin menyerang mereka, Anda masih perlu melakukan banyak persiapan. Apalagi dalam menghadapi Zeus, kamu harus memberi cukup. Kirim seseorang untuk diam-diam mengirimi mereka surat malam ini. Jika kamu berani melakukan kesalahan lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar di kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling mendapatkan jawaban Qin Yichen, dan siap melakukannya dengan gembira. Tetapi ketika Zhao Wuling melihat cetak biru yang digambar di atas meja, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Salah. Dengan temperamen Lord of Light,
keputusan apapun tidak dapat didasarkan pada permukaan. Jangan lupa tes terakhir yang saya lakukan karena saya hanya melakukan hal-hal sesuai dengan instruksi Lord Lightlord, dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak, aku harus berpikir dengan hati-hati tentang apa maksud Lord Light dalam kata-katanya. Zhao Wuling mengulurkan tangan dan memukul kepalanya, mondar-mandir di dalam rumah. Zhao Wuling mengingat instruksi Qin Yichen lagi dan lagi di benaknya, dan mengunyah kalimat sederhana itu bola-balik. Setelah setengah jam memahami, Zhao Wuling akhirnya menyadarinya. Di kuil manapun, kejahatan membobol kuil secara paksa lebih dari sekadar hukuman. Belum lagi peringatan apapun. Jika dia tidak membawa orang percaya ke pintu secara langsung, dia sudah memberikan wajah yang cukup kepada pihak lain. Tapi sekarang, instruksi Lord Light benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Artinya, apa yang diinginkan penguasa cahaya bukanlah untuk membuat dirinya melakukan apa yang ada dalam kata-kata ini, tetapi untuk memahami makna yang dalam dari kata-kata ini. Kunci perintah Lord Light adalah yang satu itu peringatan. Jika kamu melakukannya lagi, jangan sopan. Artinya mereka tidak boleh melakukannya lagi. Pada saat yang sama, kita harus menyelamatkan nyawa orang-orang ini dan membiarkan mereka berbicara sesuai perintah Lord Lightlord. Zhao Wuling menamparkan kepalanya dengan keras. Jadi begitu. Penguasa cahaya memintaku untuk memperingatkan orang-orang ini. Cara dan tujuan peringatan itu tidak disebutkan. Itu karena ujian penguasa cahaya adalah seperti ini. Dia berharap aku bisa memahami maknanya yang dalam, yaitu ancaman tanpa cara apapun. Mereka tidak boleh memiliki keberanian untuk melangkah ke kuil penguasa cahaya. Memikirkan hal ini, Zhao Wuling segera mulai mengalokasikan tenaga kerja. Ada baiknya ini tidak dialokasikan setelah dialokasikan. Zhao Wuling merasa bahwa segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Karena identitas orang-orang ini berada di atas para dewa liar, ada banyak orang yang menjaga mereka, dan bukanlah pekerjaan mudah untuk diam-diam menyelinap masuk dan memperingatkan. Apalagi Light Pillar Temple saat ini memiliki kemampuan yang terbatas. Tapi itulah yang membuat Zhao Wuling semakin yakin dengan tebakannya. Benar saja, ini adalah ujian yang ditinggalkan Lord Light untukku.